Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, bertanya, saya punya saudara yang dia hutang kepada saya sudah lama belum membayar, dan itu sudah lama sekali. Yang saya tanyakan, apakah bahayanya dan ancaman bagi orang yang tidak membayar hutang ketika dia meninggal dunia? Ya, saya sampaikan pada Bapak Ibu, memang hutang itu persoalan yang krusial. Memang tidak setiap orang pasti punya hutang. Tapi ingat, hutang itu kalau memang terpaksa dalam urusan yang sangat mendesak untuk kebutuhan pokok, bukan untuk bermewah-mewah, berbangga-bangga, gengsi-gengsi, pengen beli smartphone, HP yang baru hutang, beli motor baru hutang atau kredit, ya, beli mobil baru hutang, beli rumah hutang, jangan. Gak usah gengsi, hidup itu tidak usah gengsi. Hidup itu ya nrimo pandum apa eneke, ya, sederhana. Nabi mengatakan halakal mutatabiun, celaka bagi orang yang bermegah-megah, berbangga-bangga dengan hartanya, ya. Meskipun kadang-kala yang dia banggakan itu harta dari utangan. Ya. Orang kalau punya hutang, niat untuk membayarnya. Kalau tidak punya niat untuk membayarnya, meskipun itu hanya 1%, ancamannya banyak. Satu, nanti kalau dia meninggal dunia, ruhnya itu ngambang, Pak. Ya, ngambang, nggak jelas. Ya, di alam barzakh itu nggak jelas. Sampai nanti ditentukan akan diselesaikan. Itu. Rasulullah mengatakan, nafsul mukmin bidin hatta yudda alaihi. Jiwa seorang mukmin itu akan menggantung sampai hutang yang dia miliki diselesaikan, dibayar. Yang kedua, orang yang punya hutang dan tidak ingin membayarnya, nanti pada hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama para pencuri. Jadi tukang maling-maling itu ya di dunia itu, golongan orang yang pencuri nanti ketemu dengan orang yang suka hutang yang tidak ingin membayarnya. Jadi tidak ada keinginan untuk bayar. Ya, itu beda kalau ada ingin untuk bayar, tapi dia akhirnya tidak bisa mampu untuk bayarnya sampai kematiannya, nanti Allah akan memaafkannya. Yang ketiga, orang yang tidak mau membayar karena punya hutang, nanti orang yang menghutanginya akan mengambil kebaikan-kebaikan yang punya hutang yang tidak mau melunasinya. Jadi setor pahala, Pak. Setor pahala. Jadi setor pahala itu bukan hanya orang yang mendolimi seperti menyakiti orang, tapi juga utang piutang. Karena utang ini hak manusia, bukan haknya Allah. Jadi hati-hati, di akhirat nanti kita ada dua ya urusannya, urusan kepada Allah hakullah dan hakun nas. Hakullah itu sholat, urusan kita kepada Allah sholat, urusan kepada manusia adalah darah, kehormatan, harta dan sapi turun-tipun. Jadi belum tentu orang yang nanti hakullah itu selamat ya dengan manusianya dia, belum tentu orang yang hakullah itu selamat nanti dia dengan hakun nasnya selamat, belum tentu. Ya, jadi hati-hati. Sholatnya bagus, tapi urusan kepada manusia tidak bagus. Nah, ini berabe nanti, celaka, bisa masuk neraka. Kenapa? Suka menyakiti, suka memfitnah, menggunjing, adu domba, mengambil hak yang bukan miliknya, termasuk utang, ya, membunuh dan yang lainnya. Nah, itu nanti akan dihisab pada hari kiamat orang-orang yang mereka telah mengambil haknya orang lain. Nah, itu. Nah, ini yang ketiga, orang yang punya utang ini tidak disolati, Pak. Ya, Nabi tidak mau menyolati orang yang punya utang sampai dibayar. Ya, jadi boleh orang itu tidak menyolati yang punya utang, itu diperbolehkan sebagian para ulama. Kenapa? Itu untuk memberikan pelajaran supaya jerah. Orang yang suka punya utang itu ya segera untuk dibayar. Kalau tidak, nanti orang-orang nggak mau nyolati. Utangnya banyak sana sini kan bikin jengkel, gitu. Karena kejengkelan tadilah sehingga tidak mau menyolatinya. Dan di satu sisi Nabi pun tidak mau menyolatinya. Kenapa? Karena bermasalah dengan manusia, bukan bermasalah dengan Allah. Dijelaskan dalam hadis Imam Bukhari, Nabi tidak mau menyolati ada seseorang yang masih punya utang. Akhirnya Qatadah mengatakan, wis tak bayar Nabi. Sudah kalau itu tak solati. Kalau belum, saya tidak akan menyolatinya. Ya. Begitu Pak, contoh Pak ya. Nah itu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum
مسلمون